Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan hidup dan pikiran kami untuk Engkau sapa melalui firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 17 Oktober 2024 tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin pernah kita mendengar istilah gaya hidup. Dan ini dapat kita lihat dari seseorang, ada sesuatu keciri khasan dari pembawaan, baik dari penampilan atau dari cara berbicara, atau dia di dalam meresponi di dalam setiap masalah atau pekerjaan yang dia hadapi. Ada satu gaya hidup yang tidak terlepas dari seseorang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini juga Paulus mau mengatakan kepada orang-orang yang percaya di Efesus bahwasan gaya hidup orang yang sudah diampuni atau diberkati oleh Tuhan, dia akan tercerminkan satu kehidupan yang penuh dengan keramahan dan kasih atau disebut kasih mesra, dan terutama lagi hidup yang saling mengampuni. Mengapa hal ini harus menjadi gaya hidup kita, saudara-saudara kekasih? Karena memang cerminan kita sebagai orang-orang yang percaya yang telah dikasihi oleh Allah, yang sudah diberkati, bahkan diampuni dan dilayakkan di hadapan Allah. Sewajarnya dan seharusnya kita harus memperlihatkan gaya hidup terhadap orang lain sebagai orang yang ramah. Dalam arti dalam hidup kita dengan penuh sukacita dan mau memberikan yang terbaik dari physical body kita atau kehadiran kita terhadap orang lain. Karena kita tahu dengan kehadiran hidup kita yang dapat dilihat oleh orang lain penuh dengan sesuatu yang positif, maka ini akan mendorong hidupnya untuk semakin lebih baik menilai dirinya, dan mungkin dia akan menjadikan hidupnya semakin mengasihi dan melakukan apa yang kita lakukan. Apalagi saudara-saudara kekasih, gaya hidup yang penuh dengan kehidupan penuh kasih, bahkan dikatakan penuh kasih mesra, dalam arti ada sesuatu yang kita berikan dengan kesukaan hati kita untuk memberikan hati pikiran kita bagi orang lain, supaya bagaimana orang lain juga terberkati oleh karena apa yang kita lakukan. Karena sebagaimana kita juga telah mengalami, yaitu suatu yang indah daripada Tuhan. Dan yang lebih besar lagi gaya hidup yang disebut dengan hidup yang mau bersedia mengampuni orang lain. Artinya sebagaimana Kristus telah menerima hidup kita, bahkan dia mati di kayu salib untuk melayakkan kita menerima kehidupan dan diberkati di dalam hidup kita. Untuk itulah maka gaya hidup inilah menjadi satu bagian di dalam penampilan hidup kita bagi orang lain. Nah, saudara-saudara kekasih, ketiga hal ini yang dikatakan oleh Paulus merupakan sesuatu yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Karena dengan inilah juga kita menjadi bagian dari alat Tuhan untuk menjadikan orang lain dapat terberkati dan dapat menerima yaitu sesuatu yang baik dari orang lain, sehingga dia digerakkan oleh Roh untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain atau sesamanya. Mari kita sebagai yang menerima berkat Tuhan, hendaklah kita selalu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa mengasihi hidup kami. Bahkan tidak terbalas apa yang harus kami lakukan untuk orang lain.
Tapi biarlah apa yang kami dapat lakukan merupakan sesuatu persembahan kami yang kecil di hadapan-Mu untuk tetap mengasihi orang lain dengan penuh ramah dan kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.